Lansia penjual kacang di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan seorang perempuan. Jual beli aset pasar oknum anggota DPRD Kota Bengkulu ditahan jaksa. Sriwijaya FC kembali menelan kekalahan saat bertanding di kandang PSMS Medan. Skuad Laskar Wongkito takluk 3-1. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, lansia penjual kacang di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan seorang perempuan. Peristiwa yang viral di media sosial itu membuat korban mengalami luka, sementara pelaku telah diamankan polisi. Bu, jangan bu, bapak. Sebuah video yang direkam pengguna jalan memperlihatkan seorang lansia penjual kacang terlibat cekcok dengan seorang perempuan di simpang Rumah Sakit Caritas Palembang, Sabtu 4 Oktober 2025. Dalam rekaman, perempuan tersebut memukul lansia dengan kawat kemoceng dan gunting hingga korban Hasan warga Panca Usaha mengalami luka di bagian telinga. Tak lama setelah keributan, polisi mengamankan pelaku bernama Linda, beserta barang bukti yang digunakan untuk memukul korban. Polisi menyebut peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba saat korban tengah berjualan tanpa adanya motif maupun hubungan antara keduanya. Terduga pelaku seorang perempuan dan bersama anak-anaknya, termasuk korban juga sudah kami tuntut. Untuk selanjutnya itu gimana? Sekarang kedua belah pihak masih dimintai keterangan. Tidak ada, jadi ketika korban ini sedang berjualan kacang, tiba-tiba pelaku ini memanggil dan langsung memukul korban. Korban sempat dijemput polisi di rumahnya untuk dimintai keterangan, meski hingga kini ia belum membuat laporan resmi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, api membakar sebuah butik sekaligus kafe di kawasan Ilir Barat 1, Palembang. Diduga api bermula dari kompor yang lupa dimatikan hingga merambat ke lantai 2 bangunan. Kebakaran menghanguskan sebuah butik sekaligus kafe di Jalan Sumpah Pemuda Lorok Pajo, Ilir Barat 1, Palembang pada Sabtu 4 Oktober 2025 siang. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat karyawan memasak, lalu cepat menjalar karena dapur bersebelahan dengan gudang pakaian hingga merembet ke lantai 2. Karyawannya lagi masak ya, cuman mungkin mereka masak itu lupa matikan kompor. Kebenaran di dapur itu berdekatan dengan gudang-gudang baju dari lokal butik ini kan, jadi mungkin ramuan sudah masak itu apinya sudah nyebar kan, ngelunyek itu silangnya itu kan. Nah baru ketahuan tadi apinya sudah besar, mungkin dia nyamber gas. Karyawan sempat berusaha menyelamatkan barang sebelum berlarian keluar saat api membesar. 6 unit mobil pemadam dikerahkan dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Toko yang menjual baju, sepatu, peralatan seperti jilbab, seperti itu. Ada kopi sama roti juga tadi, Kak? Ya, di bawah itu kan memang disekat. Ada sebagian kecil di sebelah kiri itu kafe, kopi ya. Jadi tempat jual kopi, ada juga bangku-bangkunya. Nah, itu juga ikut terbakar. Jadi di tempat kebakaran ini ada 2 objek. Satunya toko baju dan satunya kopi. Usai kebakaran padam, polisi memasang garis pengaman di lokasi untuk kepentingan olah TKP dan penyelidikan penyebab kebakaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor di Kecamatan Kertapati, Palembang terekam kamera pengawas. 2 pelaku masuk ke halaman rumah dengan merusak gembok pagar, lalu membawa kabur motor korban. Ada beli, ada pagar yang beli. Nah, dia muka
muka belit dan pak. Satu motor warga di Jalan Remifa, Kertapati, Palembang hilang dicuri. Aksi dua pelaku terekam kamera pengawas saat beraksi pada dini hari ketika pemilik rumah tengah tidur. Dalam rekaman, salah satu pelaku berjaga sambil mengawasi situasi, sementara rekannya merusak gembok pagar lalu membawa kabur motor korban. Warga sempat melihat keduanya, namun tak curiga jika mereka pencuri. Subuh pak kalau ketahuan. Pas selesai sholat subuh itu kan, jadi rumah itu kan teriak kan, panjang waktu buka motor RT kan. Jadi langsung ke depan sama mertua itu kan, motor memang RT. Langsung ada juga CCTV yang di depan rumah. Masih ingat tuh ada dua kan, macam motor vario putih. Itu sekitar setengah 3 pak. Lama juga lah tuh, 10 menitan tuh naik motor itu kan. Ada juga gojek yang jingok kan, cuman dia tak siren ngomong. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Palembang. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kodam 2 Sriwijaya menggelar perayaan HUT TNI ke-80 di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang. Dalam suasana sederhana namun hikmat, rangkaian atraksi yang memadukan kekuatan, seni, dan kebanggaan hadir mewarnai peringatan 8 dekade pengabdian TNI. Pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang kembali menjadi lokasi perayaan ketika Kodam 2 Sriwijaya menggelar upacara HUT TNI ke-80. Suasana sederhana namun hikmat hadir dalam rangkaian atraksi yang memadukan kekuatan, seni, dan kebanggaan. Aksi 3 para motor membuka pertunjukan dengan deru motor yang penuh keterampilan. Ketangkasan prajurit ditunjukkan lewat gerakan presisi, sebelum dilanjutkan dengan unjuk bela diri militer yang menggambarkan disiplin sekaligus keberanian. Tak kalah memikat, tarian daerah yang dimodifikasi secara kolosal membawa nuansa kebudayaan ke tengah perayaan. Gerakannya menjadi simbol harmoni antara tradisi, modernitas, dan semangat kebangsaan. Menambah daya tarik, beberapa peralatan tempur dari Kesatuan Kodam 2 Sriwijaya turut dihadirkan. Alutsista yang ditampilkan memperlihatkan kesiapan sekaligus kekuatan pertahanan yang dimiliki. Untuk yang aja kita bersama-sama masyarakat TNI kan dari rakyat untuk rakyat, kita untuk tetap masyarakat, rakyat, TNI, Polri tetap bersatu. Ya pesan kita TNI rakyat harus tetap kompak, solid untuk mempertahankan NKRI ini. Peringatan dan perayaan ini menjadi penanda perjalanan panjang TNI 8 dekade, sebuah refleksi tentang pengabdian yang terus menyatu dengan rakyat dan budaya dalam menjaga kedaulatan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Ogan Komering Ulu Selatan masih terbatas. Hingga kini baru 3 dapur yang beroperasi. Jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Ogan Komering Ulu Selatan masih sangat terbatas. Hingga awal Oktober 2025, baru 3 dapur beroperasi di 2 kecamatan, yakni Muara II dan Banding Agung. Ketersediaan tersebut masih jauh dari kebutuhan, mengingat lebih dari 40.000 penerima manfaat tersebar di 19 kecamatan. Bahkan dapur SPPG yang ada saat ini belum memiliki sertifikat resmi. Meski program MBG sudah berjalan sejak awal tahun, realisasi di Oku Selatan belum merata. Di Oku Selatan sendiri sudah terbentuk ada 3 dapur yang sudah berjalan. Ada 2 dapur yang sudah berjalan dan beroperasional dimulai dari tanggal 15 September 2025. Sekitar 40.000. Berapa? 40.000. 40.000 penerima. Termasuk balita kayak gitu. Termasuk yang stunting. Ibu hamil, ibu hamil. Pemerintah daerah menargetkan setiap kecamatan memiliki minimal 1 dapur SPPG pada Desember mendatang. Kedepannya dapur-dapur MBG ini berdiri dengan sesuai dengan SOP dan kualitas dan persyaratan yang ada, sehingga nantinya akan memberikan MBG yang baik untuk para siswa dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan juga rutin memantau kebersihan lingkungan dapur, saluran pembuangan hingga pengelolaan sampah agar makanan yang disalurkan tetap terjamin higienis. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbangsel.
Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah diperiksa sejak Rabu siang, penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Parizan Hermedi, anggota DPRD Kota Bengkulu sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Panorama. Politikus PAN ini menjadi tersangka setelah menjual kios di Pasar Panorama dengan harga tinggi kepada pedagang, meski mengetahui lahan itu merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Jaksa mengungkap Parizan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk meyakinkan pedagang bahwa ia bisa membangunkan kios baru. Dari puluhan kios di pasar tersebut, tersangka mematok harga bervariasi mulai 50 juta hingga 300 juta rupiah. Atas tindakan tersangka, baik pedagang maupun pemerintah Kota Bengkulu mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Manfaatkan jabatannya selaku anggota dewan, masyarakat percaya dan memaksa untuk membayar senilai tersebut, dan jika tidak dibayar, tentu pedagang ini tidak mendapatkan kios. Pedagang ini mau tidak mau karena mereka memang itu sumber mata pencariannya, jadi terpaksa mereka membeli kios dengan harga sebesar itu, yang mana tanah daripada kios-kios ini tentu kita ketahui bersama merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Oknum anggota DPRD ini kini ditahan di Rutan Bengkulu selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polda Bengkulu bergegas meringkus 3 kawanan pencuri motor yang mobilnya terjun ke dalam jurang di perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kondisi mobil tampak ringsek di dalam jurang setelah berupaya kabur dari kejaran polisi. Dari dalam mobil pelaku, sejumlah kendaraan roda 2 hasil curian turut diamankan. Kawanan ini sebelumnya beraksi menggasak 3 unit sepeda motor dalam 1 hari di 3 lokasi berbeda di Kota Bengkulu. Diketahui komplotan ini sudah beraksi di 9 TKP. Tak hanya mencuri sepeda motor, pelaku juga kerap membobol rumah kosong. Saat kita pengejaran, sehingga mobil yang ditumpangi sama pelaku ini tergelincir di simpang Nakau dan masuk ke dalam jurang. Berdasarkan hasil wawancara sementara, kepada ketiga pelaku ini mengakui perbuatan melakukan aksi pencurian. Jadi ini bukan cuma sekedar pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga ada beberapa rangkaian kejadian pencurian, yaitu masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni dan melaksanakan aksi pencurian tersebut. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kini kembali terancam kurungan penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Lansia lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di dalam sungai di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat pergi dari rumah tanpa pamit. Polsek Geragai bersama tim Inafis Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi kediaman Mulyono, kakek 82 tahun yang sebelumnya ditemukan tewas di dalam sungai. Jasad korban ditemukan warga mengapung di Sungai Pandan Lagan, Jembatan Blok B PT Abdillah, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas security PT Abdillah yang tengah menggelar patroli rutin. Kemarin ada laporan dari salah satu warga, itu ada salah satu warga atau satpam PT itu perusahaan, kan salah satu perusahaan di Geragai, pas lewat patroli yaitu melihat PT Abdillah melihat sesosok mayat di sungai. Kemudian kami perintahkan piket untuk menuju lokasi, kemudian beserta warga mengevakuasi mayat tersebut ke daratan. Indikasi awal memang, mohon maaf, almarhum memang sudah usia sangat tua, yaitu 82 tahun, dan memang ada kurang pendengaran juga kan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke daratan oleh warga dan petugas security PT Abdillah. Korban meninggal diduga mengalami sakit. Kami bahwa Polres melakukan kegiatan autopsi, namun menimbang
dan kami setelah bermusyawarah dengan keluarga besar, kami menolak untuk dilakukan otopsi dikarenakan kejadiannya terjadi. Pihak keluarga menolak jenazah korban dilakukan otopsi. Keluarga menyebut korban meninggal akibat mengalami kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Tim Reskrim Polsek Merlung menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Pelaku ditangkap di Kecamatan Merlung saat melarikan diri. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian lintas provinsi, yaitu di Jambi, Jawa Barat, dan Lampung. Iwan Darmawan, warga Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditangkap berdasarkan laporan warga Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kehilangan sepeda motor. Pelapor yang juga korban mendapat informasi dari rekannya, motor miliknya mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur. Untuk memastikan, korban melapor ke polisi. Ketika korban tiba di lokasi kecelakaan, motor tersebut benar milik korban, namun pelaku langsung melarikan diri. Polisi mendapat laporan bahwa pelaku berada di kawasan PTWKS. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Unit Reskrim Polsek Merlung berhasil mengamankan satu terduga pelaku tindak pidana pencurian yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya wilayah Lintas Timur, dengan inisial BY dengan umur sekitar 23 tahun. Dari hasil pengembangan kita bahwasanya beliau merupakan residivis dan telah melakukan beberapa kejahatan, dan ini masih dalam pendalaman. Ada beberapa TKP di wilayah Lampung dan daerah Jawa. Dan kita amankan hari ini karena telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Merlung, khususnya di TKP di daerah Desa Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik. Untuk pelaku saat ini dalam proses penyelidikan dan pengembangan guna proses lebih lanjut, dan akan kita kembangkan terus apakah ada TKP lain di wilayah hukum. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Merlung, dikenakan pasal 36 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. JS, seorang siswa SMP Negeri 12 Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, meninggal dunia di tangan teman sekolahnya sendiri. Peristiwa terjadi pada Senin 29 September lalu, di mana pelaku SR nekat menghabisi nyawa korban lantaran merasa sakit hati, kerap dibuli atau alami perundungan. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana, yang mengatakan saat kejadian korban mendatangi pelaku di jam istirahat sekolah dan melakukan pemukulan hingga menantang berkelahi. Pelaku yang tak terima dengan perlakuan tersebut langsung menyerang dan menusuk korban menggunakan gunting hingga alami sejumlah luka. Dari hasil pemeriksaan saksi, bahwa korban sebelumnya sudah 4 kali melakukan perundungan terhadap pelaku. Ada korban atas nama JS itu menghampiri anak atas nama SR, ya, menghampiri ke ruang kelasnya. Dia melakukan pemukulan terhadap anak tersebut. Dia menendang mejanya, kemudian yang bersangkutan melakukan perlawanan. Kebetulan ada gunting di laci mejanya, dia gunakan gunting itu untuk melakukan perlawanan. Akhirnya yang si korbannya terluka, sempat dirawat, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Namun sebelumnya hasil pemeriksaan dapat dijelaskan bahwa sudah sebanyak 4 kali si korban ini melakukan penyerangan terhadap anak tersebut. Nah, ini yang kelima, dia melawan, dan setelah dilawan si korban ini meninggal dunia. Jadi motifnya bullying ya, Bu? Saat ini pelaku yang masih berusia di bawah umur sudah diamankan di Polres Pesisir Barat. Polisi menghimbau pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk lebih bisa memperhatikan perkembangan anak didik hingga aktivitasnya selama di lingkungan sekolah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 11,5 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan petugas. Sabu tersebut ditemukan dikemas dalam 12 bungkus teh Cina. Proses pemusnahan
dilakukan dengan cara diblender satu persatu. Usai diblender, sabu tersebut langsung dibuang ke dalam septic tank. Sabu seberat 11,5 kg ini sebelumnya ditemukan Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung di dalam kotak kulkas bekas yang terbuang di tepi pantai Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada Mei lalu. Dengan pemusnahan barang bukti narkoba metamfetamin jadi sabu seberat 11,560 kilo atau 11.560 gram. Kalau dirupiahkan kira-kira mungkin lebih 11 miliar temuan ini. Jadi ditemukan itu di dalam freezer, sebagian freezer yang ada tadi sudah dilihat itu hanyut di tengah laut, mungkin sudah lama. Sampai saat ini tidak bertuan. Kami tetap melakukan penyelidikan untuk siapa pemilik barang ini. Hingga saat ini, penyidik masih mencari pemilik barang haram tersebut. Diduga, sabu tersebut dibuang pemiliknya dari tengah laut dan akan diedarkan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tenun merupakan kain tradisional Nusantara yang memiliki ciri khas di setiap daerah. Di Bangka Belitung, kain tenun cual menjadi salah satu warisan budaya yang dulunya hanya digunakan para bangsawan. Tenun cual dikenal dengan motif khas Melayu seperti jande bekecak dan pengantin bekecak. Sebagian di antaranya ditenun menggunakan benang emas. Proses pembuatan tenun cual bukanlah pekerjaan mudah. Untuk satu set kain sederhana dibutuhkan waktu rata-rata 15 hari. Namun untuk motif rumit, pengerjaannya bisa memakan waktu 5-6 bulan. Mas Lina, salah satu pengrajin sekaligus generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarganya sejak 1990, terus konsisten melestarikan kain tradisional ini. Dalam sebulan, Mas Lina mampu memproduksi hingga 30 set kain motif sederhana dan 3 set motif premium. Kita dari tahun 1990. Ibu lah generasi keberapa? Apa ibu lah pertama kemarin? Karena kita ini keturunan dari nenek moyangnya orang tua kita. Jadi sudah 4 keturunan, 5 keturunan sama cucu saya. Oh, jadi cucu ibu pun ikut ini pun? Iya. Ikut ini juga? Iya. Jadi itu sekali nenun bisa jadi berapa hari Bu? Ini yang saya kerjakan ini sekitar 15 hari. 15 hari? Satu setel. Yang paling lama bisa berapa hari? Yang paling lama itu sekitar 5 atau 6 bulan ini. Harga kain tenun cual berkisar antara 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah, tergantung bahan dan kerumitan motif. Kain tenun cual ini tak hanya diminati di dalam negeri, namun juga telah menembus pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, hingga Belanda. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Maraknya titik parkir liar di Kota Palembang menjadi sorotan pemerintah kota. Wali kota meminta pihak terkait segera melakukan penertiban karena keberadaan parkir liar dinilai memicu kemacetan dan kesemerawutan jalan. Pemerintah Kota Palembang terus gencar menertibkan titik parkir liar yang masih marak di sejumlah kawasan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian wali kota berada di Jalan Merdeka, tepat di depan kantor wali kota. Setelah dilakukan sidak beberapa waktu lalu, penumpukan kendaraan akibat parkir liar di kawasan tersebut kini tidak lagi terlihat. Arus lalu lintas yang sebelumnya kerap macet pun mulai tampak lebih lancar.
Pemkot Palembang menegaskan aturan terkait parkir liar sudah jelas dan sanksi menanti kendaraan roda 2 maupun 4 yang masih melanggar. Saya tekankan bagi yang para pelanggar, siapapun itu, dan PNS yang harus memberi contoh buat warga masyarakat. Tetapi masih banyak saya temukan di lapangan demikian. Bagi ada kendaraan roda 2, roda 4 yang menyalahi aturan, peraturan daerah maupun perwali harus tegas. Tetapi jangan ada main-main mata kaitan dengan itu, harus clear. Kalau memang harus digembok sesuai dengan aturan, ditilang, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak tertib, itu akan jadi kredit, jadi rutut masyarakat. Nah, kita tidak ingin. Kita ingin membuat masyarakat nyaman, bertransportasi, dan juga tidak ada kendala. Meski demikian, pemerintah mengakui masih banyak kantong parkir liar yang tidak sesuai aturan dan perlu segera ditindaklanjuti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan kolam retensi di kawasan Simpang Bandara SMB 2 Palembang dilakukan Polda Sumsel. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kolam retensi di Simpang Bandara SMB 2 Palembang sudah dalam tahap penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel. Sejumlah saksi dijadwalkan dipanggil dan penetapan tersangka akan segera dilakukan. Dugaan markup muncul setelah lahan rawa seluas 40.000 meter persegi yang awalnya dibeli seharga Rp55.000 per meter persegi pada 2020. Kemudian disertifikatkan lewat program PTSL atas nama perorangan dan dibayar Pemkot Palembang melalui Dinas PUPR dengan harga Rp995.000 per meter persegi. Pembayaran dilakukan pada 2021, sebagian berlanjut hingga 2022. Yang di proyek bagian dari PUPR ya, PUPR Kota Palembang. Untuk saat ini masih di tahap proses penyidikan. Jadi kita akan memanggil kembali saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini. Saksinya Bang, siapa saja Bang? Sejauh ini Bang? Baru kita akan pemanggilan ulang lagi kemarin yang hasil dari penyelidikan. Kita akan panggil ulang lagi dalam proses penyidikan ini. Kasus ini sempat terhenti sejak 2023, sementara hasil audit BPKP menaksir kerugian negara mencapai Rp39,8 miliar. Reski Oktora, Mulkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di dalam Museum Bala Putra Dewa Palembang tersimpan lebih dari 20.000 kisah masa lalu. Museum ini ibarat jendela waktu yang membuka perjalanan peradaban Sumatera Selatan dari sebelum kejayaan Sriwijaya hingga masa sesudahnya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Palembang, Rizka Selviana dan juru kamera Nur Muhammad. Saudara, Museum Bala Putra Dewa adalah salah satu museum yang berada di Kota Palembang. Museum yang sudah berdiri sejak tahun 1984 ini menyimpan banyak koleksi benda bersejarah dan menjadi pusat edukasi bagi masyarakat terkhususnya generasi muda. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat koleksi apa saja yang ada di Museum Bala Putra Dewa ini. Museum Bala Putra Dewa Palembang atau Museum Negeri Sumatera Selatan menyimpan lebih dari 20.000 koleksi. Dari biologika, antropologika, filologika, hingga numismatika. Semuanya tersimpan rapi dalam 10 kategori benda bersejarah. Berbeda dari museum khusus, museum ini menjadi ruang umum yang merangkum jejak panjang peradaban. Pengunjung dapat menelusuri arca, koin kuno, peralatan sehari-hari dari masa lampau hingga rumah limas yang ikonik. Sejarah sebelum dan sesudah kejayaan Sriwijaya hadir dalam satu ruang. Harapannya untuk Museum Bala Putra Dewa ini di zaman digital ini lebih meningkat lagi kalau bisa kan kita memakai sistem digital untuk menampilkan koleksi-koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Seperti kita pakai barcode untuk saat ini sudah kita laksanakan. Kalau bisa kita bikin juga supaya melihat itu pakai tangan bisa melihat berapa banyak koleksi apa-apa yang ditampilkan. Seperti itu. Sebagian besar pengunjung adalah pelajar dan mahasiswa. Minat mereka tetap tinggi, terpikat koleksi yang menghadirkan pengalaman belajar sekaligus perjalanan waktu. Tadi
di museum itu menarik banget Kak. Sejarah-sejarah barang-barang yang nggak pernah kita lihat tuh kita bisa lihat di museum-museum ini. Iya, jadi kan ada yang peninggalan zaman Belanda, ada yang dari Cina, jadi kayak seru sih. Mengikuti perkembangan zaman, museum kini dilengkapi teknologi barcode pada tiap koleksi. Dengan sekali pindai, informasi bisa diakses langsung melalui gawai, menjadikan sejarah lebih dekat dan mudah dipahami generasi kini. Sebagai rumah bagi ribuan koleksi sejarah, Museum Bala Putra Dewa tidak hanya sekedar menjadi tempat penyimpanan benda kuno, tetapi juga menjadi ruang edukasi yang menghubungkan generasi muda dengan warisan budaya. Rizka Silviana, Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC kembali menelan kekalahan dalam lanjutan kompetisi Championship musim 2025-2026. Saat bertanding di Stadion Utama Sumatera Utara, kandang PSMS Medan, skuad Laskar Wongkito takluk 3-1. Sriwijaya FC menghadapi tantangan berat saat bertamu PSMS Medan pada pekan keempat kompetisi Championship musim 2025-2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol penalti Felipe Kadenazi menit 21. Sriwijaya FC berhasil menyamakan skor lewat Vieri Doni Arianto menit 50, namun kondisi itu tak bertahan lama. PSMS Medan membalikkan keadaan dengan 2 gol dari Rudiana menit 67 dan 72, memastikan kemenangan 3-1 atas Sriwijaya FC. Kekalahan ini membuat Sriwijaya FC masih berada di dasar klasemen grup 1 dengan 1 poin dari 4 pertandingan. Ini juga menjadi kekalahan kedua beruntun Laskar Wongkito setelah sebelumnya takluk dari Persiraja Banda Aceh di kandang pada pekan ketiga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC kini menanti kedatangan pemain asing mereka. Proses pengurusan kitas untuk Michael Enu telah rampung, sehingga sang pemain segera bisa bergabung dengan skuad Laskar Wongkito. Manajemen Sriwijaya FC memastikan pemain asing incarannya Michael Enu segera tiba dalam waktu dekat. Proses pengurusan kitas untuk pemain asal Ghana itu telah rampung sehingga ia bisa segera bergabung bersama Laskar Wongkito. Jika kedatangannya sesuai rencana, Michael Enu berpeluang diturunkan saat Sriwijaya FC menghadapi PSPS Pekanbaru pada pekan kelima kompetisi Championship 2025-2026. Kita bukan tidak ada pemain asing ya, kita saat ini kan memang kebetulan kesulitan untuk mengurus Enu ini merupakan ada pemain memang tidak pernah main di Indonesia. Kitasnya jadi agak sedikit rumit, kita harus ke FIFA, harus ke LIB lagi, ke PSSI pusat untuk mengurus surat menyurat masalah Enu, karena Enu tidak pernah main di Indonesia, karena kita mengambil Enu ini merupakan dari pemain dari Ghana, pernah bermain di klub Afrika kan? Dan juga pernah pemain timnas Ghana di usia 19. Manajemen juga menegaskan tim tetap akan mengandalkan jasa pemain asing untuk memperkuat skuad musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, Saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih, Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Bu, jangan Bu, Bapak. Sebuah video yang direkam pengguna jalan memperlihatkan seorang lansia penjual kacang terlibat cekcok dengan seorang perempuan di simpang Rumah Sakit Caritas Palembang, Sabtu 4 Oktober 2025. Dalam rekaman, perempuan tersebut memukul lansia dengan kawat kemoceng dan gunting hingga korban Hasan warga Panca Usaha mengalami luka di bagian telinga. Tak lama setelah keributan, polisi mengamankan pelaku bernama Linda beserta barang bukti yang digunakan untuk memukul korban. Polisi menyebut peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba saat korban tengah berjualan tanpa adanya motif maupun hubungan antara keduanya. Terduga pelaku seorang perempuan dan bersama anak-anaknya, termasuk korban juga sudah kami tuntut.
Untuk selanjutnya itu gimana? Sekarang kedua belah pihak masih dimintai keterangan. Tidak ada, jadi ketika korban ini sedang berjualan kacang, tiba-tiba pelaku ini memanggil dan langsung memukul korban. Korban sempat dijemput polisi di rumahnya untuk dimintai keterangan, meski hingga kini ia belum membuat laporan resmi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah diperiksa sejak Rabu siang, penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Parizan Hermedi, anggota DPRD Kota Bengkulu sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Panorama. Politikus PAN ini menjadi tersangka setelah menjual kios di Pasar Panorama dengan harga tinggi kepada pedagang, meski mengetahui lahan itu merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Jaksa mengungkap Parizan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk meyakinkan pedagang bahwa ia bisa membangunkan kios baru. Dari puluhan kios di pasar tersebut, tersangka mematok harga bervariasi mulai 50 juta hingga 300 juta rupiah. Atas tindakan tersangka, baik pedagang maupun pemerintah Kota Bengkulu mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Manfaatkan jabatannya selaku anggota dewan, masyarakat percaya dan memaksa untuk membayar senilai tersebut, dan jika tidak dibayar tentu pedagang ini tidak mendapatkan kios. Pedagang ini mau tidak mau karena mereka memang itu sumber mata pencariannya, jadi terpaksa mereka membeli kios dengan harga sebesar itu, yang mana tanah daripada kios-kios ini tentu kita ketahui bersama merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Oknum anggota DPRD ini kini ditahan di Rutan Bengkulu selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sriwijaya FC menghadapi tantangan berat saat bertamu PSMS Medan pada pekan keempat kompetisi Championship musim 2025-2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol penalti Felipe Cadenazi menit 21. Sriwijaya FC berhasil menyamakan skor lewat Vieri Doni Arianto menit 50, namun kondisi itu tak bertahan lama. PSMS Medan membalikan keadaan dengan 2 gol dari Rudiana menit 67 dan 72, memastikan kemenangan 3-1 atas Sriwijaya FC. Kekalahan ini membuat Sriwijaya FC masih berada di dasar klasemen grup 1 dengan 1 poin dari 4 pertandingan. Ini juga menjadi kekalahan kedua beruntun Laskar Wongkito setelah sebelumnya takluk dari Persiraja Banda Aceh di kandang pada pekan ketiga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.